Kali ini kita dapat settingan aquascape predator ukuran 200 kali 50 kali 50 kalau nggak salah. Aquascape untuk arwana. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau ngebongkar tank berapa, 2 meter lah, 2 meter buat arwana. Banyak banget masalah di tank ini, terutama cyanobacteria yang merajalela di mana-mana, di dasar, di kayu, di tanaman. Terus sistem filtrasi yang buruk. Banyak banget, nanti ada aku jelasin lagi. Coba kita hidupin lampu. Duh, arwananya nggak sehat, cyanobacteria di mana-mana, tanaman mati semua. Hidup sih, cuman parah keadaannya. Hidup segan mati tak mau. Kita langsung bongkar aja. Di sini dibantu sama Desta dan Pai. Ini di kediaman rumah mantan Bupati Kobar, Kalimantan Tengah. Kita lanjut nguras. Terpaksa sementara kita nggak pakai lampu karena lampunya pakai arus DC. Aku ngeri-ngeri sedap kalau punya temen nih malah mati duluan nanti. Jadi aku cabut, kabelnya juga berantakan. Kita bakal ganti lampu baru, cuman pakai kandila 4 piece. Kita parent jadi 1. Cuman ya kita rapikan serapi mungkin biar nggak beresiko sama buat owner ya. Ini penampakan lampu yang awal. Kalau kalian main aquascape, aku nggak nyarankan kalian pakai lampu DC kayak gini, lampu AC kayak gini. Ini tegangannya 100% langsung penyuplai dari listrik utama ya. Bocor masuk ke air, kalian sentuh airnya, auto nyebrang ke alam baka. Aku mau cari lampu dulu, biarkan mereka nguras sama ngeluarin batu. Buat informasi tambahan ya, musuh terbesar dalam akuarium atau aquascape itu adalah amoniak. Nah, untuk ngelola amoniak sendiri kita butuh siklus nitrogen yang bisa terjadi dengan baik di dalam akuarium itu sendiri. Lagi nyedotin amoniak yang kendap di dasar. Pol banget, ini udah 3 kali nguras. Nah, untuk membuat terjadinya siklus nitrogen sendiri, kita butuh bakteri pengurai yang bisa mengurai amoniak menjadi nitrit dan nitrat. Kalau nggak salah ada 3 bakteri yang bisa mengurai amoniak tersebut menjadi nitrit dan nitrat. Yang pertama itu Nitrosomonas, terus Nitrobacter dan Nitrospira. Kalau nggak salah ya, kalian bisa cek langsung ke Google. Dengan kita menyuplai bakteri starter di awal setup tadi, itu sudah membantu menyumbang bakteri ya. Nah, untuk kehidupan bakteri sendiri, kita harus bisa usahakan oksigen yang ada di dalam akuarium tadi nggak stagnan atau anaerob ya. Jadi pastikan filter yang kalian berikan itu mesinnya bisa menompang, arus bisa memutar, surface agitation atau riak di permukaan air itu harus terjadi buat pertukaran gas di udara. Belum masuk ke Pasir Malang, kita pakai bakteri starter lagi 4 bungkus ya, dari Plantasia 2 sama Bacterialistic 2. Nah, ini alasannya kenapa bakteri sangat dibutuhkan. Seperti yang kujelaskan sebelumnya, suplai bakteri di awal itu wajib, walaupun bakteri sebenarnya bisa tumbuh dengan berjalannya waktu. Cuman kalau kalian pengen cepat masuk ikan, ditanam dan lain-lain, kelola amoniak di dalam akuarium atau aquascape itu hukumnya wajib. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa poin penting yang utama kalian siapkan sebelum kalian membuat sebuah akuarium atau aquascape itu adalah sistem filtrasi yang mumpuni. Jadi utamakan ketika kalian sebelum kalian membuat itu, filternya dimaksimalkan terlebih dahulu dari arus dan lain-lain.
Nah, sementara hardscape sudah selesai. Batu yang kupakai di sini pakai garang stone, kayunya kayu rentek yang bawaan dari pertama itu kucuci habis karena kotor banget, banyak cyanobacteria. Fungsi dari garang stone sendiri juga bisa jadi rumah bakteri karena batunya memiliki rongga yang banyak ya, hampir mirip kayak laparok. Nah, terus di awal tadi juga ada pumis yang kubikin dalam kantong-kantong biar nggak berhamburan nanti ketika maintenance ataupun digoncang dengan ikan yang bergerak ya. Untuk pasir malang sendiri aku selipkan di antara sela-sela batu biar kelihatan batunya itu nggak ditumpuk-tumpuk, jadi seolah-olah itu memang alami terjadi. Sementara ini aku nggak pakai substrat di bagian depan, jadi aku kasih batu grapple biar maintenance di kemudian hari lebih gampang. Amoniak kotoran-kotoran yang ada di bagian depan itu bisa disapu oleh arus terus masuk ke lubang pipa inlet di bagian kanan pojok putih itu ya. Mulai isi air, grapple-nya kita pakai sedikit buat nutupin pasir malang biar robohnya nggak terlalu berhamburan. Sementara kita nggak pakai substrat bagian depan biar kita lihat sebulan kemudian maintenance-nya mudah apa enggak. Kalau misalnya aman, kita coba tambah silika di depan. Setelah ini tinggal nanam kadaka. Nah, sembari mengisi air, media biologis dan media mekanis di dalam filter sam bawah aku siapkan. Nah, di sini di sam pertama aku kasih biofoam sekitar 2 lapis kurang lebih. Terus di bagian kedua itu ada biofoam lagi sama ada pumis aku kasih sedikit. Di bagian sam ketiga itu aku pakaikan biofoam dulu, terus biokap, terus pumis kurang lebih sekitar 8 kilo. Di bagian sam keempat ada dakron biar lebih maksimal menyerap kotoran ya. Nah, terus penanaman kedaka sendiri aku nggak ada pakai lem-lem sama sekali, cuman kuselipkan aja. Cuman pastikan selipannya itu kuat, terkena arus, terkena sapuan ikan, karena nanti berjalan waktu dia bakalan ikat sendiri kok, pasti aman. Karena itu yang biasa aku lakukan dan baik-baik aja selama ini. Jadi kalau memang masih bisa kalian usahakan tanpa lem ya nggak usah pakai lem. Kalau memang harus pakai lem ya pakai lem aja. Aku ingatkan sekali lagi ya, untuk media biologis di dalam filter itu lebih baik dilebihkan biar kelola amoniak bisa lebih maksimal. Planting sudah selesai, tinggal nunggu air penuh terus ngalir ke sam bawah. Ini udah mulai ngalir. Media pertama pakai biofoam, cuman di bawahnya ada pumis, atas dakron, bawahnya ada biokap dan pumis lagi. Pumis kurang lebih 1 karung 20 kilo. Di sam akhir kita tambahin dakron lagi biar nyaring kotoran yang terlewat, karena airnya lewat atas lagi masuk ke sini. Baru disedot mesin. Nah, mesinnya aku ganti jadi 3000 liter per jam. Awalnya cuman pakai 2000 liter per jam. Ini nggak recommended buat tank di atas 1,5 meter ya. Aku sarankan kalian pakai 3000, maksimal 3200. Harusnya bisa menumpang dengan kapasitas liter air yang ada di dalam tank.
mungkin videonya sampai sini dulu. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video.